The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Sejak penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 sudah diwarnai dengan perdebatan banyak pihak. Penegak hukum asal Amerika Serikat mengungkapkan adanya praktik suap yang dilakukan oleh FIFA dan Qatar. Meski demikian, Qatar tetap melanjutkan persiapan untuk menggelar event 4 tahunan ini. Negara penghasil minyak tersebut diperkirakan menggelontorkan dana hingga 300 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,6 kuadriliun rupiah. Angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan Piala Dunia 2018 di Rusia yang memakan biaya sebesar 11,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dana yang digunakan mencakup untuk membangun perluasan bandara, 7 stadion baru, membangun hotel baru, hingga membangun kota Lusail, khususnya hanya untuk Piala Dunia. Melihat begitu banyaknya uang yang dikeluarkan untuk Piala Dunia tahun ini, lantas siapa yang paling diuntungkan? FIFA dilaporkan berhasil mendapatkan keuntungan sekitar 7,5 miliar dolar Amerika Serikat yang berasal dari nilai kontrak komersial. Nilai ini 1 miliar lebih tinggi bila dibandingkan dengan Piala Dunia 2018. Kontrak komersial ini FIFA dapatkan dari lebih 35 partner dan sponsor. Padahal, FIFA menargetkan keuntungan sebesar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat yang berasal dari 5 sumber, seperti hak siar yang mendominasi hingga 56%, disusul dengan hak pemasaran sebesar 29%, dan sisa 15%-nya diperoleh dari hak lisensi, hak perhotelan, dan penjualan tiket serta pendapatan lainnya. Besarnya keuntungan FIFA sejalan dengan banyaknya hadiah untuk para pemenang. Tahun ini mencatatkan hadiah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia. FIFA diketahui mengalokasikan dana sebesar 440 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,2 triliun rupiah. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan Piala Dunia 2018 yang diberikan sebesar 38 juta dolar Amerika Serikat. Nominal hadiah ini memang terus diperbesar, seiring dengan meningkatnya pendapatan FIFA yang akan digunakan dalam FIFA Club Benefit Program. Sudah pasti selain event-event yang mereka gelar ya, FIFA itu kan banyak sekali eventnya. Kemudian mereka kan punya kewajiban untuk membantu negara-negara anggotanya di seluruh belahan dunia ya. Kalau kita lihat konfederasi yang ada yang menjadi anggota FIFA itu kan ada Asia, Eropa, kemudian Amerika Latin, ya, Amerika Utara atau CONCACAF, kemudian juga Afrika dan juga zona Oseania ya. Negara-negara yang butuh bantuan dari FIFA itu sangat banyak, terutama dari negara-negara yang memang sedang mengembangkan dunia sepak bolanya, termasuk Indonesia ya. Indonesia juga merupakan negara yang akan mendapatkan bantuan dari FIFA. Biasanya itu disebut dengan goal project ya. FIFA tidak memberikan uang cash langsung, tapi mereka kemudian bersama dengan federasi anggotanya itu sama-sama membangun apa yang dibutuhkan. Misalnya Indonesia butuh lapangan atau sarana untuk pemusatan tim nasionalnya. Nah, nanti FIFA yang akan memberikan bantuannya, kemudian menjadi supervisi, mengawasi ya sampai kemudian infrastruktur atau prasarana yang dibutuhkan oleh negara tersebut itu kelar atau selesai dan bisa digunakan ya. Itu baru satu negara dan banyak negara-negara berkembang lainnya yang mendapatkan support dari FIFA. Sementara itu, Qatar sejatinya juga mendapatkan keuntungan. CEO Qatar 2022, Nasser Al-Khair mengharapkan Piala Dunia bisa memberikan kontribusi sebesar 17 miliar dolar Amerika Serikat bagi negaranya. Angka ini diharapkan bisa diperoleh dari 3,4 juta fans Piala Dunia yang hadir secara langsung. Selain itu, Qatar juga diekspektasikan bisa untung dari sektor perhotelan, bisnis makanan dan minuman, hingga merchandise selama Piala Dunia. Namun, api masih jauh dari panggang jika harus mengembalikan investasi infrastruktur Qatar yang super mahal. Dengan menggunakan perhitungan sederhana, Qatar perlu waktu 17 tahun lebih
untuk mengembalikan capex 300 miliar dolar Amerika Serikat. Itu pun di luar bunga utang yang timbul akibat pembangunan besar-besaran menyambut Piala Dunia 2022. Ditambah lagi, sebetulnya tuan rumah juga memiliki resiko terbengkalainya infrastruktur yang sudah dibangun selama ini, seperti yang terjadi pada Piala Dunia di Brazil beberapa tahun lalu. Kalau bicara keuntungan dari Piala Dunia ini, yang paling untung ya FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia atau Badan Sepak Bola Dunia. Karena mereka dari hajatan Piala Dunia ini, itu keuntungan yang mereka dapat itu ratusan triliun ya, sekitar 117,5 triliun yang diraih atau diraup oleh FIFA. Sementara hadiah yang diberikan kepada tim atau negara pemenang itu kan kisarannya ya, untuk hadiah pertama itu sekitar 650 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Kemudian untuk runner up itu sekitar 450 miliar ya. Artinya dengan pendapatan sekitar 117,5 triliun yang diraup oleh FIFA, ini kan tentunya membuat FIFA menjadi bergelimang uang, walaupun memang tugas mereka dari keuntungan itu tentunya juga akan didistribusikan lagi kepada negara-negara anggotanya ya, dalam bentuk bantuan pengembangan sepak bola di negara masing-masing yang menjadi anggota FIFA. Tapi kalau bicara secara keseluruhan, yang paling diuntungkan ya FIFA. Mau untung ataupun rugi, menyelenggarakan Piala Dunia boleh jadi ajang bergengsi bagi suatu negara. Piala Dunia bukan hanya pertandingan sepak bola semata. Namun, sepak bola ini mampu menyatukan berbagai keberagaman dan perbedaan dunia dalam satu perhelatan.